Halo teman-teman pejuang ASN P3K 2024. Kali ini videonya berjudul bocoran 25 soal P3K Sosial Kultural 2024 CAT. Soal ini himpunan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian selama 5 hari ini. Ya, untuk foto modelnya saya cari yang paling ganteng dan cantik biar teman-teman makin semangat belajarnya. Sekali lagi untuk semua formasi teman-teman. Semua formasi ya, ada guru, nakes, dan tenaga teknis. Berdasarkan kisi-kisi terbaru tentunya Kepmen PANRB nomor 347 tahun 2024. Langsung soal pertama, 25 soal teman-teman. Pantengin terus ya. Jangan lupa like dan subscribe dulu. Seorang rekan kerja menghadapi kesulitan karena keluarganya sakit. Tugas-tugasnya mulai terabaikan dan rekan lainnya mengeluhkan hal ini. Apa yang saya lakukan? A. Mengingatkan dengan tegas agar rekan tersebut tetap menyelesaikan tugasnya. B. Membiarkan karena itu bukan tanggung jawab saya. C. Menawarkan bantuan sambil menyarankan agar rekan mencari solusi jangka panjang. D. Melaporkan masalah ini ke atasan agar segera diatasi. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? Empati ya, kis-kis kita empati. Nomor 1 kita lihat jawabannya. 4 poin ada di C. Solusi terbaik menunjukkan empati sekaligus memberikan solusi. 4 poin di C teman-teman ya. Baru kemudian D 3 poin. C nya apa sih? Menawarkan bantuan. Nah ini kan keluarga teman kita ini lagi mengalami sakit ya, maka banyak tugasnya terabaikan ya. Tawarkan bantuan gitu ya, biar teman-teman yang lain tidak mengeluhkan. Kalau cuma ngeluh siapa juga bisa, tapi bagaimana bisa menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita. Empati ya, kita bantu lewat mengerjakan tugas-tugasnya gitu teman-teman ya. Kemudian jawaban 3 poin di D. Solusi moderat tetapi cenderung menghindari tanggung jawab secara langsung. Laporkan masalah ini ke atasan agar segera diatasi. Ya ini lempar ya, lempar ke atasan. Padahal kita bisa mengambil bagian sebagai solusi dari permasalahan ini. Bisa dong libatkan diri gitu ya. Tapi tentunya jangan lupa pekerjaan kita harus dituntaskan terlebih dahulu, karena tanggung jawab kita, kewajiban kita ada pada tupoksi kita ya, tugas pokok fungsinya kita ya. Tidak terlepas dari itu. Berarti itu dulu kita selesaikan, baru kita bantu rekan kita ya. 2 poinnya ada di A, kemudian 1 poin di B ya. 2 poin mengingatkan mengingatkan dengan tegas agar rekan tersebut tetap menyelesaikan tugasnya. Di mana nuraninya ya? Betul, bagus mengingatkan, tetapi ini kondisinya lagi ada yang sakit keluarganya ya. Maka kita bantu dong sebagai bentuk empati. B. Membiarkan karena itu bukan tanggung jawab saya. Nah ini teman-teman, soal yang membiarkan, mengabaikan ya, tidak melakukan apa-apa, menghindari. Nah itu soal yang nilainya paling kecil biasanya ya, di antara jawaban-jawaban yang lain. Ya itu 1 poin dia. Maka jawabannya C nomor 1. Nomor 2 teman-teman. Saat rapat tim, seorang anggota mengungkapkan perasaannya bahwa idenya sering diabaikan. Apa respon terbaik saya? A. Meyakinkannya bahwa semua ide dihargai tanpa tindakan lebih lanjut. B. Mengusulkan agar tim membuat aturan bergiliran berbicara dalam rapat. C. Mengajak anggota tersebut bicara secara pribadi untuk memahami perasaannya. D. Mengabaikan karena itu hanya persepsi individu. Ya teman-teman pejuang ASN, kira-kira jawabannya apa nih nomor 2? Kita lihat, permasalahannya adalah seorang anggota mengungkapkan perasaannya bahwa idenya sering diabaikan. Solusi terbaik ada di 4 poin, yaitu C, baru kemudian B. C. Tindakan empati yang memperhatikan perasaan individu. Mengajak anggota tersebut bicara secara pribadi teman-teman ya. Ajak bicara, ajak ngobrol nih secara pribadi, biar keluar apa unek-uneknya, apa yang dirasakannya, sehingga dengan kita memahami perasaannya, kita bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahannya gitu ya. Baru kemudian B. Mengusulkan agar tim, tadi apa? Ya B dulu ya, BAD. B-nya 3 poin. Mengusulkan agar tim membuat aturan bergiliran berbicara dalam rapat ya. Ini juga bagus sebagai bentuk penyebaran ide. Jangan sampai ada dominasi ya, rapat dia lagi yang ngomong. Mendominasi forum, nah itu kurang bagus. A. 2 poin, meyakinkan bahwa semua ide dihargai tanpa tindakan lebih lanjut ya. Meyakinkan ide dihargai itu bagus, tetapi tanpa tindakan lebih lanjut, nah ini yang jangan kita lakukan. Berarti nggak ada solusi yang dilakukan, berarti nggak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan. Ini kurang bagus. Baru dia mengabaikan tuh kan. Kalau mengabaikan itu, menghindari itu, nah itu poinnya paling kecil biasanya, kayak nomor 1 tadi ya.
Oke guys, lanjut ya. Karena yang D itu tadi tidak menunjukkan empati atau perhatian. Yang D ya, menghindari, mengabaikan, itu poin yang paling rendah. Nomor 3. Saya melihat seorang pegawai baru mengalami kesulitan beradaptasi. Apa yang saya lakukan? A. Membiarkannya belajar sendiri, karena itu bagian dari proses. B. Menawarkan bantuan dan mengenalkannya ke anggota tim lain. C. Memberikan kritik atau segera menyesuaikan diri. D. Menunggu hingga ia meminta bantuan sendiri. Yang mana nih teman-teman ya? Masalahnya dari persoalan ini adalah pegawai baru mengalami kesulitan beradaptasi. Nah, ini juga perlu kita cari solusinya nih ya. Biasanya kalau P3K itu soal-soalnya disajikan masalah, terus kita cari solusi dari permasalahan itu, kan gitu ya. Manajerial, sosiokultural, wawancara, itu gitu semua. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman pejuang SN. 4 di B ya, B D A C. 4 3 2 1-nya B D A C. 4 B, respon terbaik karena proaktif dan penuh empati ya. Menawarkan bantuan. Nah, ini sudah jelas dia mengalami kesulitan, seorang pegawai baru ini. Sulit beradaptasi ya. Adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia kesulitan ya, tawarkan bantuan. Terus kenalkan ya, bantu mengenalkan ke anggota tim lain biar dia mudah beradaptasi. Biasanya dengan ada pihak ketiga atau orang yang membantu di situ, mengenalkan akan lebih mudah dia beradaptasi karena nggak canggung ya, daripada dia harus sendiri gitu mengenalkan diri, itu lebih canggung sih. Kemudian 3 poin dulu. 3 poin di D, menunggu hingga ia meminta bantuan sendiri. Nah, ini kesannya apa ya, cenderung kita diam tuh, apatis tuh, nggak kurang inilah, kurang ada proaktifnya ya situ, kurang ada inisiatifnya. Menunggu itu kurang ada inisiatifnya. Yang A, 2 poin, membiarkan belajar sendiri karena itu bagian dari proses ya. Membiarkan belajar sendiri ini terkesannya mandiri ya, mandiri bagi si pegawai baru, tetapi apa, tetapi kurang ada inisiatif dari kita, kurang ada proaktivitas dari kita ya. Yang C, 1 poin, memberikan kritik agar segera menyesuaikan diri. Dikritik orang lagi susah beradaptasi, malah kita kritik ya, bukan kita bantu. Ini salah total. Oke guys. Nomor 4, seorang teman kerja berbagi masalah pribadi yang memengaruhi kinerjanya. Apa langkah saya? Seorang teman kerja berbagi masalah pribadi yang memengaruhi kinerjanya. Apa langkah saya? A. Mendengarkan dengan saksama dan memberikan dukungan moral. B. Memberitahu bahwa semua orang punya masalah, jadi dia harus profesional. C. Menyarankan agar berkonsultasi dengan HR ya, Human Resource, ini SDM teman-teman ya, atau personalia sama aja, atau pihak berwenang. D. Menghindari percakapan untuk menghindari keterlibatan lebih jauh ya. Ini masalahnya adalah teman kita sharing masalah pribadi dia, dan masalah itu ternyata mempengaruhi kinerjanya dia gitu ya. Langkah kita adalah yang A, C, B, D ya, berurutan A, C, B, D. A, tindakan terbaik yang menunjukkan empati. A, mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan moral. Dengerin masalahnya apa, kalau perlu kasih solusi gitu ya, kasih dukungan moral, kasih dukungan spiritual, kasih dukungan materi kalau memang perlu gitu ya, ya silakan itu ya. Tadi A, C, B, D. C-nya 3 poin, menyarankan agar konsultasi dengan Human Resource. Nah, ini juga bidangnya Human Resource itu bukan cuma ngurusin absen karyawan, bukan cuma ngurusin apa namanya, kedisiplinan karyawan, tetapi juga ngurusin masalah-masalah pribadi. Itu boleh teman-teman kita curhat ke sana. Namanya juga personalia ya, Human Resource ya, atau pihak berwenang lainnya, itu boleh. Kemudian B, 2 poin, memberitahu bahwa semua orang punya masalah, jadi dia harus profesional. Ini tegas tetapi kurang menunjukkan empati ya. D-nya 1 poin, menghindari percakapan untuk menghindari keterlibatan lebih jauh. Ini menjauh malah ya, bukan cuma apatis tetapi menjauh. Ini kurang baik tentunya, tidak menunjukkan empati ya. Nomor 5, di lingkungan kerja ada seorang rekan dari latar belakang budaya berbeda yang merasa tersisih. Apa tindakan saya? A. Mengajaknya bergabung dalam kegiatan sosial kantor. B. Menyarankan agar ia menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. C. Mengabaikannya karena itu bukan urusan saya. D. Membicarakan masalah ini dengan rekan lainnya. Yuk teman-teman, jawaban terbaik ada di A, 4 poin, respon empatik yang membantu integritas. A, D, B, C berurutan.
mengajaknya bergabung dalam kegiatan sosial kantor. Ini bentuk empati yang langsung menunjukkan solusi ya. Karena masalahnya apa? Latar belakang budaya rekan kita ini berbeda ya, jadi merasa tersisih. Tersisih itu kayak terisolasi ya, kayak nggak mau atau tidak berbaur gitu ya, tersisih tuh. Tersisih teman-teman paham ya. Nah, berarti ajak aja bergabung tuh, ajak bergabung dalam kegiatan sosial di kantor supaya dia menyatu dengan kita ya. Kemudian D, B, C membicarakan masalah ini dengan rekan lainnya yang D. Kemudian B menyarankan agar ia menyesuaikan diri dengan lingkungan, ngasih saran gitu ya, tidak ada tindak lanjut yang lebih efektif, yang lebih konkret. C mengabaikan karena itu bukan urusan saya, juga nggak bagus nih. Oke, nomor 6. Seorang rekan kerja yang baru saja pindah ke kota merasa sangat kesepian dan tidak dapat beradaptasi dengan budaya kantor. Apa langkah yang saya pilih untuk membantu rekan tersebut? H mengajaknya berbicara untuk mengetahui lebih dalam mengenai perasaannya dan menyarankan beberapa kegiatan sosial di luar kantor. B memberikan saran bahwa ia harus lebih keras berusaha agar bisa menyelesaikan diri dengan cepat. C mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari proses adaptasi dan semua orang harus melewati hal yang sama. D mengabaikan masalah tersebut karena itu masalah pribadi rekan kerja. Nah, ini soal-soal panjang kayak gini nih kadang-kadang membutuhkan waktu buat membacanya teman-teman ya. Tapi ada teknik namanya skimming ya, teknik baca cepat. Teman-teman boleh cari di YouTube tuh, teknik baca cepat ya. Dia bacanya cepat tetapi tidak kehilangan konteks bacaan, konten tetap dapat tuh, itu ya, maknanya tetap dapat. Yuk teman-teman, ini masalahnya adalah teman kita baru pindah ke kota, kemudian dia kesepian, nggak bisa beradaptasi dengan budaya di kantor. Langkahnya adalah yang A, tindakan yang sangat empatik, berusaha memahami dan membantu secara konkret. Jelasannya gitu. A mengajaknya berbicara untuk mengetahui lebih dalam mengenai perasaannya. Nah, ini kita ketahui dulu apa yang bikin dia merasa kesepian, apa yang bikin dia nggak bisa beradaptasi dengan budaya kantor ya. Dan menyarankan beberapa kegiatan. Nah, ini solusinya nih, sarankan beberapa kegiatan biar dia biar dia nggak alone ya, kesepian tuh di situ. Baru kemudian 3 poin di C, tindakan moderat ya, mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari proses adaptasi dan semua orang melewati. Ini tidak ada sih empatinya ya, cuma mengingatkan doang ya, itu hal biasa kok gitu ya, tetapi nggak ada empati yang lebih jauh tuh ya. Baru kemudian D dan C. B memberikan saran bahwa ia harus lebih keras berusaha agar bisa menyesuaikan diri dengan cepat. B dan D ya, mengabaikan masalah tersebut. Nah, mengabaikan sekali lagi poinnya paling rendah di antara opsi yang lainnya. Lanjut teman-teman. Nomor 6. Nomor 7 sekarang ya. Dalam sebuah proyek tim, ada seorang anggota yang memiliki ide berbeda dan merasa tidak dihargai oleh tim. Bagaimana saya dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan empati? A menyampaikan kepada tim bahwa setiap pendapat perlu didengarkan tanpa mengurangi kontribusi individu tersebut. B meminta anggota tersebut untuk segera menyesuaikan diri dengan opini mayoritas tim agar proyek berjalan lancar. C mengadakan diskusi pribadi dengan anggota tersebut untuk mencari jalan tengah tanpa melibatkan tim. D menyalahkan anggota tim lainnya karena tidak mendengarkan dengan sesama ide dari rekan tersebut. Nah, ini panjang jawabannya mirip-mirip teman-teman ya. Masalahnya, ini masalahnya kita harus pahami betul teman-teman. Ini ada proyek ya, ada proyek anggota tim, ada seorang anggota tim yang punya ide berbeda dan merasa tidak dihargai oleh tim. Ya, bagaimana menyelesaikan ini dengan empati? Jawaban terbaiknya A, pendekatan yang menunjukkan perhatian pada suara setiap individu di dalam tim. Menyampaikan kepada tim yang aneh. Menyampaikan kepada tim bahwa setiap pendapat perlu didengarkan tanpa mengurangi kontribusi individu tersebut ya, tanpa mengurangi kontribusi individu tersebut. Kemudian CBD, C-nya 3 poin. Mengadakan diskusi pribadi dengan anggota tersebut untuk mencari jalan tengah tanpa melibatkan tim. Ini bagus, tetapi masih lebih bagus yang A ya, karena pendekatannya kepada tim lainnya ya, kepada orang lainnya di dalam tim. Karena ini masalahnya adalah tidak ada penghargaan terhadap satu orang tadi gitu ya. B 2 poin, meminta anggota tersebut untuk segera menyesuaikan diri dengan opini masyarakat. Berarti suruh menyesuaikan, gimana coba? B kurang pas. D menyalahkan anggota tim lainnya karena tidak mendengarkan dengan sesama ide dari rekan tersebut. Menyalahkan ini juga bisa menimbulkan konflik-konflik yang lainnya. Kurang pas ini ya teman-teman. Lanjut.
Nomor 8, seorang kolega menunjukkan sikap tidak percaya diri dalam menghadapi presentasi besar di depan klien. Bagaimana saya bisa menunjukkan empati terhadap kondisi ini? A. Memberikan dorongan semangat dan menawarkan bantuan untuk berlatih sebelum presentasi. B. Memberitahu kolega bahwa ini adalah tugasnya dan dia harus bisa melakukannya sendiri. C. Memberikan kritik keras agar kolega lebih siap dan tidak menunjukkan kelemahan. D. Mengabaikan karena itu adalah tanggung jawab kolega, bukan saya. Ya teman-teman, kira-kira soal ini jawabannya apa ya? Kita lihat. 4 poin ada di A. Respon empatik yang memberikan dukungan moral dan praktis. A, D, B, C. A, D, B, C berurutan ya. A 4 poin. Memberikan dorongan semangat. Masalahnya apa nih? Ini kolega kita nggak pede mau presentasi besar di depan klien. Ya, menunjukkan empatinya apa? Kasih dorongan semangat, berikan dorongan semangat dan menawarkan bantuan untuk berlatih sebelum presentasi. Ini paling jelas lah, paling nyata lah. Orang nggak pede karena dia merasa belum kompeten kadang-kadang ya, karena merasa belum mampu. Maka kasih semangat, kasih kepercayaan ya, dan kasih bantuan kalau memang diperlukan latihan sebelum presentasi. Baru kemudian D, ya ADBC tadi ya, D mengabaikan karena itu adalah tanggung jawab kolega, bukan saya. Ini nggak ada empatinya. B memberitahu kolega bahwa ini adalah tugasnya dan dia harus melaksanakan sendiri. Ini juga nggak ada empatinya. C memberikan kritik keras. Nah ini juga tidak ada empatinya. Bagi profesionalisme mungkin bagus, tetapi ini sosiokultural tidak ada profesionalisme. Ya beda sama TKP yang ada unsur profesionalisme. Di sosiokultural ini kisi-kisinya adalah empati. Kita tunjukkan empati terbaik bagi teman kita. Nah ini opsi jawabannya ya. Nomor 9, seorang rekan kerja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan karena masalah pribadi yang sedang ia hadapi. Apa langkah saya untuk membantu mengatasi situasi ini? A. Memberikan bantuan praktis untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan menawarkan dukungan emosional. Dukungan emosional ya. B. Mengabaikan masalah pribadi tersebut dan meminta rekan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan. C. Menyampaikan masalah tersebut kepada atasan agar diberikan perhatian khusus. D. Memberitahu rekan bahwa semua orang memiliki masalah pribadi dan dia harus belajar menghadapinya sendiri. Yuk teman-teman, ini hots ya, mulai hots nih soal-soalnya. Opsi terbaik ada di A ya, 4 A secara berurutan A, C, D, B. A, C, D, B. A, C, D, B ya. Masalahnya adalah kesulitan menyelesaikan pekerjaan karena masalah pribadi yang sedang dihadapi. A. 4 poin, memberikan bantuan praktis untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan menawarkan dukungan emosional. Ngasih semangat ya. Kalau misalnya dia perlu tim hore ya kita siap jadi tim hore tuh. Nah inilah dukungan emosional nih. Ya, nge-backup di belakang ketika dia lagi ada pekerjaan lembur misalnya, kita bantu lembur juga, ikut nemenin, itu kan bentuk dukungan emosional tuh ya. Meskipun cuma datang ya ikut ngopi tapi nggak bantuin, tapi kan itu emosional ya, kita ikut hadir di sana sebagai dukungan emosional ya teman-teman. A, C, D, B tadi ya. Nah C nya 3 poin, menyampaikan masalah tersebut kepada atasan agar diberikan perhatian khusus. Ya ini bagus juga sih, tetapi tidak langsung menunjukkan empati kita. Padahal kita bisa berbuat langsung untuk orang tersebut. Nah kenapa harus minta bantuan kepada atasan? Ya 2 poin di D, memberitahu rekan bahwa semua orang memiliki masalah pribadi dan dia harus belajar menghadapinya sendiri. Ini bagus untuk kemandirian tapi tidak bagus untuk empati teman-teman. B, mengabaikan masalah pribadi tersebut dan meminta rekan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan. Mengabaikan ya, ini individualistik nih, jauh dari yang namanya empati. Nomor 10 ya, nomor 10. Saya mengetahui bahwa seorang rekan di tempat kerja tidak merasa diterima oleh tim karena perbedaan budaya. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan inklusivitas tim? Inklusif ya, inklusif itu artinya merangkul, mau menerima secara terbuka, tidak menolak, ya nggak eksklusif. Lawan dari inklusif adalah inklusif ya. Ini inklusif lawan dari eksklusif. Nah, nggak diterima secara tim ya karena perbedaan budaya. Maka langkah yang saya lakukan adalah A, menyampaikan kepada tim pentingnya menghargai perbedaan dan mengajak untuk melakukan kegiatan bersama yang melibatkan semua orang. B, mengabaikan masalah tersebut karena perbedaan budaya bukan masalah besar di tempat kerja.
C. Menyarankan rekan untuk lebih menyesuaikan diri dengan budaya tim. D. Membicarakan masalah ini dengan atasan atasan tanpa melibatkan rekan yang merasa tersisih. Ya teman-teman, mana yang paling menunjukkan empati? Ya kita lihat jawaban terbaiknya ada di A. Tindakan yang sangat empatik membangun kesadaran dan inklusivitas. Baru D. A, D, C, B ya. Ini kan masalahnya adalah tidak diterima nih teman kita ini karena perbedaan budaya. Ya sampaikan kepada tim yang A nih, pentingnya menghargai perbedaan budaya dan mengajak untuk melakukan kegiatan bersama. Berarti inklusif ya, menerima nih, terbuka, tidak menolak ya. Menerima itu artinya merangkul semua perbedaan, ya melibatkan semua orang gitu ya. Baru kemudian D. HDCB ya, D. Membicarakan masalah ini dengan atasan tanpa melibatkan rekan yang merasa tersisih. Membicarakan masalah ini dengan atasan, ini juga tidak langsung. Kemudian C. Menyarankan rekan untuk lebih menyesuaikan diri dengan budaya tim, ini juga tidak ada empati langsung. Dan B. Mengabaikan masalah ya, ini paling kecil nih, jawaban yang paling kecil poinnya, skornya itu yang mengabaikan gitu ya. Lanjut nomor 11. Di tengah sebuah proyek besar, salah satu anggota tim mulai menunjukkan penurunan kinerja dan terlihat lebih mudah marah. Apa yang saya lakukan untuk membantu anggota tim ini? A. Menunggu hingga anggota tim tersebut mengungkapkan masalahnya secara langsung. B. Mengajak anggota tim tersebut berbicara secara pribadi untuk mengetahui penyebab perubahan perilakunya dan menawarkan dukungan. C. Menegur anggota tim tersebut di depan rekan-rekan lainnya agar memahami pentingnya kinerja. D. Meninggalkan anggota tim tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena itu urusan pribadinya. A, B, C, D. Empati teman-teman. Jawaban yang terbaik ada di yang ya B. Tindakan empatik yang mendalam untuk memahami masalah dan memberikan dukungan pribadi. B, D, A, C ya, berurutan B, D, A, C. Ini proyek besar, anggota tim menunjukkan penurunan kinerja ya, terlihat lebih mudah marah nih. Ya, ajak anggota tersebut berbicara secara pribadi, yang B teman-teman. Biar tahu apa sih penyebab perubahan perilakunya, dan emang jika memang dibutuhkan, tawarkan dukungan, tawarkan bantuan ya. Itu yang paling terbaik. Kemudian D, 3 poin, meninggalkan anggota tim tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena itu urusan pribadinya. Meninggalkan itu berarti ya kurang bagus, sudah jelas ya. A. Menunggu hingga anggota tim tersebut mengungkapkan masalahnya secara langsung. Nah ini tidak ada inisiatif dari kita, padahal teman kita ini adalah anggota tim ya, proyeknya proyek besar. Harusnya kita punya inisiatif nih, karena berdampak pada proyek besar yang sedang dilakukan bersama gitu ya. Khawatirnya berdampak tuh. C. Menegur anggota tim tersebut di depan rekan-rekan lainnya agar memahami pentingnya kinerja. Nah ini nggak boleh teman-teman, menasehati orang, menegur orang sebaiknya secara pribadi ya. Karena kalau sudah di tempat umum itu kesannya bukan menegur tetapi mempermalukan, membuli itu ya. Bully alih-alih evaluasi ya, evaluasinya pura-pura ya, evaluasi padahal endingnya tujuannya ngebully sebenarnya, itu yang berbahaya, nggak boleh. Lanjut nomor 12. Seorang rekan kerja menunjukkan perilaku pasif selama rapat tim. Tampaknya tidak terlibat dalam diskusi. Saya ulang, seorang rekan kerja menunjukkan perilaku pasif selama rapat tim, tampaknya tidak terlibat dalam diskusi. Apa yang saya lakukan untuk mengatasi hal ini dengan empati? A. Mengajaknya berbicara secara pribadi untuk mengetahui apakah ada masalah yang mempengaruhi partisipasinya dalam rapat. B. Menegurnya di depan tim agar lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. C. Mengabaikan perilakunya dan melanjutkan rapat seperti biasa. D. Memberitahu tim agar memperhatikannya dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada rekan tersebut untuk berbicara. Ya teman-teman, jawaban terbaiknya ada di A. Kemudian D, C, B. A, D, C, B berurutan ya. A. Mengajak rekan tersebut. Nah ini masalahnya apa? Teman kita ini masalahnya adalah teman kita ini pasif selama rapat ya. Pasif, dia nggak mau terlibat, cenderung nggak mau terlibat dalam diskusi. Maka solusinya apa? Ajak bicara secara pribadi. Ketahui dulu teman-teman apa sih masalahnya yang bikin dia nggak mau berpartisipasi dalam rapat. Itu ketahui penyebab masalahnya, baru ambil solusi atau tawarkan solusi. Itu sih yang paling pas biasanya ya.
Kemudian DCB, ya D-nya 3 poin, memberitahu tim agar memperhatikannya dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada rekan tersebut untuk berbicara. C. Mengabaikan perilakunya dan melanjutkan rapat seperti biasa. Mengabaikan perilaku juga kurang bagus, teman-teman, sudah tentu ya. B. Menegurnya di depan tim. Nah, ini yang kayak gini kurang bagus nih, kayak soal sebelumnya. Menegur itu jangan di depan tim. Menegur itu sifatnya personal saja ya, secara pribadi saja. Nomor 13, saya mengetahui bahwa seorang rekan baru tidak nyaman dengan gaya komunikasi tim yang langsung dan terbuka. Apa yang saya lakukan untuk membantu rekan tersebut beradaptasi? A. Mengajak rekan tersebut untuk berbicara dan memahami preferensinya dalam komunikasi, serta mencari cara untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi tim. B. Menyuruh rekan tersebut beradaptasi dengan gaya komunikasi yang ada tanpa banyak bicara. C. Meninggalkan rekan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan budaya tim secara mandiri. D. Mengabaikan perbedaan karena hal itu tidak berpengaruh langsung pada pekerjaan. Ya teman-teman, soal ini berkaitan dengan empati. Kira-kira jawaban terbaiknya mana nih, biar dia mampu beradaptasi, karena dia kondisinya apa, nggak nyaman dengan gaya komunikasi tim yang langsung dan terbuka ya. 4 poin di A, C, B, D. A, C, B, D. A. Ajak rekan tersebut berbicara dan memahami preferensi dalam komunikasi. Preferensi itu rujukan dia dalam berkomunikasi ya. Mau gaya komunikasi yang kayak gimana biasanya yang dipakai itu. Ya, sopan, lembut, kayak gimana. Itu kita harus ketahui itu, biar kita juga ada referensi tentang cara komunikasi yang tepat kepada teman kita tersebut gitu ya. Ya, ini perlu juga sih sebetulnya. Serta mencari cara untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi tim ya. Jadi nggak mesti kalau di lembaga, ini lembaga udah lama, terus masuk orang baru, terus orang baru harus menyesuaikan. Belum tentu juga teman-teman. Ada kalanya orang baru bisa menjadi contoh bagi orang lama. Kalau orang lama cara komunikasinya terbuka, ya langsung ngomong di depan gitu ya, tidak pakai bahasa yang santun, tidak pakai bahasa yang halus gitu ya. Nah, ini kan kurang bagus. Ketika ada orang baru dengan budaya yang bagus, ya nggak masalah. Yang lama menyesuaikan dengan yang baru. Yang lama mengevaluasi diri, mengubah cara komunikasinya dengan cara komunikasi yang lebih baik ya, yang lebih bagus, yang lebih sopan gitu ya. Nah, ini kan bisa dilakukan. Nggak harus yang baru menyesuaikan kayak yang lama, nggak harus teman-teman. Serta mencari cara untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi tim ya, itu A terbaiknya. Kemudian C, B, D. C-nya 3 poin. Meninggalkan rekan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan budaya tim secara mandiri. Iya, ini kurang berempati. B. Menyuruh rekan tersebut beradaptasi dengan gaya komunikasi yang ada tanpa banyak bicara. Ini kurang berempati ya. Kemudian poinnya hanya 2 nih. Dan 1 poin di D, mengabaikan perbedaannya karena hal itu tidak berpengaruh langsung pada pekerjaan kita maksudnya ya. Maka ini juga kurang bagus, tidak menunjukkan empati. Apa sih empati itu? Tadi ngomong empati terus. Empati itu kepedulian teman-teman. Kepedulian kita terhadap rekan kita, terhadap atasan kita, terhadap bawahan kita gitu ya. Di dalam lingkungan pekerjaan kita, itu empati namanya. Ya, lanjut. Nomor 14. Saya berada di lingkungan kerja yang multikultural. Multikultur berarti banyak budaya nih ya. Banyak budaya itu bisa agamanya beragam, sukunya beragam, rasnya beragam, warna kulitnya beragam. Ras itu ya warna kulit, ciri rambut gitu ya teman-teman. Itu namanya ras. Ras itu kan ciri-ciri fisik ya. Kemudian bahasanya beragam, makanan tradisionalnya beragam dan lain-lain. Ya, saya berada di lingkungan kerja yang multikultural. Saya mendengarkan saya berbicara negatif tentang kebiasaan budaya tertentu. Apa yang saya lakukan untuk menangani situasi ini dengan empati? A. Memberikan pemahaman kepada rekan tersebut tentang pentingnya saling menghargai perbedaan budaya dan dampaknya terhadap keharmonisan tim. B. Membiarkannya karena itu adalah pendapat pribadi rekan yang tidak mempengaruhi pekerjaan ya. C. Mengkritik rekan tersebut di depan tim agar lebih berhati-hati dalam berbicara. D. Mengabaikan masalah tersebut karena itu bukan urusan saya. Ya, 14 ini terbaik ada di A. Respon yang sangat empatik, memberikan pemahaman dan mendukung inklusivitas, mendukung inklusif ya. C. Memberikan kritik tetapi cara yang kurang spesifik. Ya, kritik tapi cara kurang spesifik ya. ACBD ya teman-teman, ACBD ini memberikan pemahaman ini paling bagus ya, pentingnya saling menghargai perbedaan budaya dan dampaknya apa sih bagi keharmonisan gitu kalau kita
berbicara negatif tentang budaya tertentu, itu disampaikan tuh di dalam kepada orang-orang di dalam tim gitu ya. C3 poin, mengkritik rekan tersebut di depan tim agar lebih berhati-hati. Ini mengkritik ini bagus ya sebagai bentuk profesionalisme, tetapi sebaiknya tidak di depan umum. B2 poin, membiarkan karena itu adalah pendapat pribadi, membiarkan terkesan apatis, tidak peduli gitu ya. Apalagi yang D, mengabaikan ya. Kalimatnya juga endingnya kurang bagus karena itu bukan urusan saya ya. Ini nggak peduli sama sekali. Nomor 14, respon. Nomor 15 sekarang, empati ya teman-teman. Seorang rekan kerja dari kelompok minoritas merasa tidak didengarkan dalam rapat tim. Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? A. Menyampaikan pentingnya memberikan kesempatan berbicara kepada semua anggota tim dan memfasilitasi kesempatan untuk rekan tersebut. B. Mengabaikan masalah ini karena itu hanya perasaan rekan yang mungkin tidak penting. C. Memberitahu rekan tersebut untuk berbicara lebih keras agar suaranya didengar dalam rapat. D. Menggunakan kesempatan untuk berbicara lebih banyak agar rekan tersebut merasa dihargai. Yuk teman-teman, ini masalahnya adalah rekan kerja dari kelompok minoritas merasa tidak didengarkan dalam rapat ya. Jawaban terbaik A, D, C, B. A, D, C, B. A. Sampaikan pentingnya memberikan kesempatan berbicara kepada semua anggota tim dan memfasilitasi kesempatan untuk rekan tersebut ya. Rekan yang mana? Rekan yang minoritas. Kasih kesempatan. Nah, ini yang paling bagus. Kemudian 3 poin di D, menggunakan kesempatan untuk berbicara lebih banyak agar rekan tersebut merasa dihargai. Ini masih kurang nyata tindakannya ya. Kemudian C, 2 poin, memberitahu rekan tersebut untuk berbicara lebih keras agar suasana didengar dalam rapat. Ini kurang efektif. Jangan-jangan bukan karena keras atau pelannya suara kita, tetapi karena penghargaannya kurang ya, apalagi karena minoritas misalnya. Ini kurang bagus juga. Kemudian B, mengabaikan masalah ini karena itu hanya perasaan rekan. Mengabaikan kurang bagus tentu saja. Nomor 16. Seorang rekan kerja mengalami kesulitan untuk bekerja dalam tim karena perbedaan gaya kerja dengan anggota tim lainnya. Bagaimana saya dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan empati? A. Mengajak rekan tersebut untuk berdiskusi dengan anggota tim lain agar mencari titik tengah dan memahami gaya kerja masing-masing. B. Menyarankan rekan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan gaya kerja tim tanpa perlu banyak diskusi. C. Mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan rekan beradaptasi dengan cara sendiri. D. Memberitahu rekan bahwa mereka harus lebih keras berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tim. Ya teman-teman, jawaban terbaik kira-kira di opsi yang mana nih? Kita lihat pembahasannya. Ya, A, D, B, C. Ya, A itu tindakan empatik yang mengedepankan komunikasi dan pemahaman bersama. Ya, ini masalahnya adalah rekan kerja kita kesulitan bekerja dalam tim karena gaya kerjanya berbeda ya. Maka ajak rekan tersebut berdiskusi dengan anggota tim lain agar mencari titik tengah dan memahami gaya kerja masing-masing. Saling paham ya, kalau sudah saling paham tuh enak. Ya, nanti ada penyesuaian dengan gaya kerja yang lain. D. Memberitahu rekan kerja bahwa mereka harus lebih keras berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tim. Kurang pas ya. C. Menyarankan B. Sekarang B, 2 poin, menyarankan rekan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan gaya kerja tim tanpa perlu banyak diskusi. Kemudian 1 poin di C, mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan rekan beradaptasi dengan cara sendiri. C, mengabaikan itu kurang bagus teman-teman. Berurutan ya. A, D, B, C. Lanjut nomor 17. Seorang rekan kerja merasa kecewa setelah mendapat kritik yang keras dalam rapat tim. Bagaimana saya bisa menunjukkan empati terhadap perasaan rekan tersebut? A. Mengajak rekan tersebut untuk berbicara secara pribadi dan memberikan dukungan serta membantunya melihat kritik sebagai kesempatan untuk berkembang. B. Menyuruh rekan tersebut untuk tidak terlalu memikirkan kritik dan melanjutkan perbedaan seperti biasa. C. Memberikan pujian setelah rapat untuk mengurangi dampak negatif dari kritik yang diterima. D. Mengabaikan perasaan rekan tersebut karena kritik adalah bagian dari pekerjaan. Ya teman-teman, masalahnya adalah kecewa. Ini rekan kita nih kecewa karena mendapat kritik yang keras dari dalam rapat tim ya. Bentuk empati kita adalah yang A, yaitu mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi dan ngasih dukungan serta membantunya melihat kritik sebagai kesempatan untuk berkembang. Kritik itu kadang-kadang bagus teman-teman ya, kritik itu mengembangkan diri kita.
CBD ya, CBD. C 3 poin, memberikan pujian setelah rapat untuk mengurangi dampak negatif dari kritik yang diterima. Ya, kalau yang tadi negatif semua, kritik semua, kita kasih positifnya nih, kasih pujian gitu ya. Kemudian 2 poin, B menyuruh rekan tersebut untuk tidak terlalu memikirkan, udah nggak usah dipikirin gitu. Kritik itu hal yang biasa gitu ya. Tetapi empatinya kurang ya, tindakan nyatanya kurang. D mengabaikan perasaan rekan tersebut, mengabaikan juga kurang bagus, tentu saja mengabaikan kurang bagus ya. Nomor 18. Saya mengetahui bahwa seorang rekan kerja sedang berjuang dengan masalah pribadi dan kesulitan untuk fokus di tempat kerja. Ya, saya ulang, saya mengetahui bahwa seorang rekan kerja sedang berjuang dengan masalah pribadi dan kesulitan untuk fokus di tempat kerja. Apa yang saya lakukan untuk mendukungnya? A. Menawarkan bantuan dengan cara yang tidak menghakimi dan menyarankan agar rekan tersebut berbicara dengan seorang jika perlu. B. Menyuruh rekan tersebut untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan tidak membiarkan masalah pribadi mengganggu. C. Mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah urusan pribadi rekan dan tidak mempengaruhi pekerjaan langsung. D. Memberitahu atasan tentang masalah pribadi agar diberikan perhatian khusus. Nomor 18, jawaban terbaiknya ada di A, D, B, C. A, D, B, C. A. 4 poin, menawarkan bantuan dengan cara tidak menghakimi dan menyarankan agar rekan tersebut berbicara dengan seseorang jika perlu ya. Ini yang A ini adalah menawarkan bantuan, langsung solusi teman-teman ya. Karena kita tahu rekan kita ini sedang berjuang dengan masalah pribadinya dia. Dan dia dalam hal ini kesulitan fokus di tempat kerja ya. Tawarkan bantuan ya, tapi jangan menghakimi, itu bagus tuh. Sarankan agar rekan tersebut berbicara dengan seseorang jika perlu. Nah, ini alternatif ya. Mungkin si A tuh paling paham dengan masalah apa gitu ya, supaya dia mencari si A untuk berdiskusi misalnya atau meminta pendapat ya. D, B, C. D-nya memberitahu atasan tentang masalah pribadi. Nah, ini boleh juga tetapi tidak langsung empati kita ya, artinya kita tidak terlibat langsung menjadi solusi dari permasalahannya si rekan kita. B. Menyuruh rekan tersebut untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan tidak membiarkan masalah pribadi mengganggu. Ini juga tidak menyelesaikan masalah pribadinya dia ya. C. Mengabaikan masalah tersebut karena urusan pribadi dan rekan tidak dapat mempengaruhi pekerjaan langsung. Ini cuek ya teman-teman ya, tidak empati ya, kurang empati lah. 19. Saat bekerja dalam kelompok, saya melihat bahwa salah satu anggota tim sering merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan cukup perhatian. Bagaimana saya bisa menunjukkan empati terhadap perasaan anggota tim ini? A. Mengajak anggota tim tersebut untuk berbicara secara pribadi dan mencari cara agar ia merasa lebih dihargai dan diperhatikan dalam kelompok. B. Memberitahu anggota tim bahwa mereka perlu lebih percaya diri dan berbicara lebih keras agar didengar. C. Menyalahkan anggota tim lainnya karena tidak memberi perhatian yang cukup kepada anggota yang merasa terabaikan. D. Mengabaikan masalah tersebut karena hal itu bukan masalah utama dalam pekerjaan kelompok. Nomor 19, jawaban terbaik ada di opsi yang A, C, B, D. Empati yang tinggi dengan mendengarkan perasaan anggota tim dan mencari solusi bersama. A. 4 poin, mengajak anggota tim tersebut berbicara secara pribadi dan mencari cara agar ia merasa lebih dihargai dan diperhatikan dalam kelompok. C. Menyalahkan anggota tim lainnya karena tidak memberi perhatian yang cukup kepada anggota yang merasa terabaikan. Ini 3 poin nih. 2 poin di B, memberitahu anggota tim bahwa mereka perlu lebih percaya diri dan berbicara lebih keras agar didengar. D. Mengabaikan, ya mengabaikan kurang bagus tentu saja. Nomor 20. Saya baru saja mendengar bahwa salah satu rekan saya merasa tidak diterima di tempat kerja karena perbedaan agama. Apa yang saya lakukan untuk menunjukkan empati dan mendukung inklusivitas? A. Berbicara dengan rekan tersebut untuk mendengarkan pengalamannya dan bersama-sama mencari cara agar dia merasa lebih diterima di lingkungan kerja. B. Memberitahunya untuk lebih menyesuaikan diri dan tidak mempermasalahkan perbedaan agama. C. Mengabaikan masalah tersebut karena hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan langsung. D. Mengingatkan tim lainnya agar lebih memperhatikan masalah ini tanpa melibatkan rekan yang merasa terabaikan. Opsi terbaik di A, D, B, C. Berurutan A, D, B, C. A. Berbicara dengan rekan tersebut. Nah, mendengar pengalamannya ya, kita perlu dengarkan dulu karena dia kan merasa tidak diterima ya di lingkungan kerja. Karena beda apa? Beda agama teman-teman di sini. Dan bekerja sama mencari cara agar dia merasa lebih diterima di lingkungan kerja. Ini bagaimana caranya biar kamu diterima nih? Kamu kan berbeda agamanya dibandingkan yang lain gitu. Gimana caranya ya? Nah, itu dipikirkan bersama-sama. Ini boleh lah ya.
Kemudian D, mengingatkan tim lainnya agar lebih memperhatikan masalah ini tanpa melibatkan rekan yang merasa terabaikan. Ini juga bagus, tetapi kita belum tahu masalahnya dari si orang yang tadi merasa tidak diterima ya. Kalau yang A ini ada nih, berbicara dengan rekan tersebut untuk mendengar pengalamannya. Ini penting dilakukan untuk mendalami permasalahan gitu ya. B, 2 poin, memberitahunya untuk lebih menyelesaikan diri dan tidak mempermasalahkan perbedaan agama. C, mengabaikan. Nah, mengabaikan sudah jelas kurang bagus. Nomor 21. Seorang rekan kerja baru merasa sangat tertekan dan tidak dapat mengikuti ritme kerja tim yang cepat. Apa yang saya lakukan untuk mendukungnya? Ya, ini masalahnya, dia tertekan ya, rekan kerja baru ini merasa tertekan. Nggak bisa mengikuti ritme kerja tim dengan cepat ya. Nggak bisa mengikuti ritme kerja tim yang cepat gitu ya. A, menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi dan mendengarkan keluhannya dan menawarkan bantuan agar ia bisa menyelesaikan diri dengan lebih baik. B, mengingatkan rekan tersebut bahwa pekerjaan membutuhkan kecepatan dan ia harus segera menyelesaikan diri. C, menunggu rekan tersebut mengatasi masalahnya sendiri tanpa melibatkan diri saya. C, memberitahu rekan bahwa semua orang melalui proses yang sama dan ia harus beradaptasi tanpa bantuan. Jawaban terbaik ada di opsi yang A, D, B, C. Berurutan. A, 4 poin. Sediakan waktu. Menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi. Lagi-lagi sama teman-teman. Mendalami permasalahannya dulu ya. Mendengarkan keluhannya. Ini juga masuk dari mendalami permasalahan. Dan menawarkan bantuan agar ia bisa menyelesaikan diri dengan lebih baik. Menawarkan bantuan. Ini solusi yang paling konkret, yang paling nyata ya. Kemudian D, memberitahu rekan bahwa semua orang melalui proses yang sama dan harus beradaptasi tanpa bantuan. Ini juga poinnya 3 ya. Kemudian B, 2 poin, mengingatkan rekan tersebut bahwa pekerjaan membutuhkan kecepatan dan ia harus segera menyelesaikan diri. C, 1 poin, menunggu rekan tersebut mengatasi masalahnya. Ini tidak ada proaktif ya, tidak proaktif, tidak inisiatif ya, tidak ada empatinya yang C ini. Lanjut nomor 22. Seorang rekan mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian yang akan datang. Bagaimana saya dapat menunjukkan empati dan mendukung rekan tersebut? A, menawarkan dukungan emosional dengan berbicara secara pribadi dan membantu rekan merencanakan cara belajar yang lebih efektif. B, menyarankan agar rekan tersebut belajar lebih keras tanpa memberikan dukungan tambahan. C, memberitahunya bahwa kecemasan adalah hal biasa dan ia harus belajar untuk menghadapinya sendiri. D, mengabaikan perasaan rekan dan fokus pada persiapan saya sendiri. Ya teman-teman, jawaban terbaiknya ada di A, C, B, D. A, menawarkan dukungan emosional dengan berbicara secara pribadi ya, lagi-lagi sama, dan membantu rekan merencanakan cara belajar yang efektif. Kan dia cemas nih mau ujian ya, aturlah rencana belajar yang efektif kayak gimana gitu ya. Kemudian C, B, D ya. C nya 3 poin, memberitahunya bahwa kecemasan adalah hal biasa. Ia harus belajar untuk menghadapinya sendiri. Tetapi tidak ada tidak ada rencana lebih bagus ya. Kalau yang itu tadi ada penawaran nih, kita bikin rencana cara belajar efektif gimana. Tuh lebih antusiasmenya lebih ada gitu ya daripada yang C. Kemudian B, menyarankan agar rekan tersebut belajar lebih keras tanpa memberikan dukungan tambahan. Tanpa memberikan dukungan kurang bagus. D, mengabaikan perasaan rekan dan fokus pada persiapan saya sendiri. Sudah jelas-jelas ini kurang bagus. Nomor 23. Salah satu anggota tim saya merasa terisolasi karena tidak bisa mengikuti pembicaraan yang berbasis teknologi dalam proyek tim. Apa yang saya lakukan untuk membantu rekan tersebut? Ya, simpelnya gini, teman kita ini terisolasi ya, gara-gara dia gaptek gitu ya. A, menyediakan bantuan pribadi untuk memahami materi teknologi tersebut dan memberikan kesempatan untuk belajar dengan nyaman. B, mengingatkan rekan tersebut untuk belajar lebih cepat agar bisa mengikuti diskusi tim. C, mengabaikan masalah tersebut karena itu bukan hal yang terlalu penting. Dia menyampaikan kepada tim untuk tidak mengharapkan terlalu banyak kontribusi dari anggota tim tersebut. Dari anggota tersebut maksudnya. Jawaban terbaik di A, D, B, C. A, menyediakan bantuan pribadi. Kan dia tadi gaptek ya bahasanya apa ya. Dia nggak bisa mengikuti pembicaraan yang berbasis teknologi ya. Ya sediakan bantuan biar dia memahami materi teknologi. Dan kasih kesempatan untuk belajar dengan nyaman ya. Karena speed orang berbeda-beda. Barangkali ya baru start. Jadi kita kasih kesempatan untuk memulai. Ya untuk bisa mengejar ketertinggalan pemahaman tentang teknologi ya. Gak apa-apa.
Kemudian menyampaikan kepada tim yang D, 3 poin nih. Menyampaikan kepada tim untuk tidak mengharapkan terlalu banyak kontribusi dari anggota tim tersebut. B, mengingatkan rekan tersebut untuk belajar lebih cepat agar bisa mengikuti diskusi tim. C, mengabaikan masalah tersebut karena itu bukan hal yang terlalu penting. Mengabaikan kurang bagus. 24. Seorang rekan kerja dari latar belakang budaya yang berbeda merasa tidak nyaman ketika diajak berdiskusi tentang kebiasaan budaya di tempat kerja. Yang saya lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif adalah A, mengajak rekan tersebut untuk berbicara tentang kebudayaan mereka secara terbuka dan mencari cara untuk menciptakan pemahaman di antara rekan kerja. B, menghindari topik budaya di tempat kerja agar tidak menimbulkan ketegangan. C, memberitahu rekan bahwa mereka harus lebih terbuka dengan budaya yang ada di sekitar mereka. D, mengabaikan masalah ini karena itu adalah masalah pribadi rekan yang tidak perlu dibicarakan di tempat kerja. Masalahnya, ada rekan yang latar belakang budaya berbeda. Dia nggak nyaman kalau ngomong tentang budaya, tentang kebiasaan ya. Jawaban terbaiknya apa? A, B, C, D berurutan. Mengajak rekan tersebut berbicara tentang kebudayaan mereka secara terbuka, nggak apa-apa. Kita ngobrol tentang budaya dia dulu, dengerin dulu gitu ya. Cari cara untuk menciptakan pemahaman di antara rekan kerja biar saling paham bahwa kita ini berbeda, setiap budaya itu berbeda. Ya, kita harus saling menghargai keberagaman di antara kita. A, 4 poin. B, 3 poin. Menghindari topik budaya di tempat kerja ini juga lebih aman, tetapi kurang menimbulkan paham pluralisme atau keberagaman ya. Penting pluralisme itu karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya budaya dan kebiasaan. C, 2 poin. Memberitahu rekan-rekan bahwa mereka harus lebih terbuka dengan budaya yang ada di sekitar mereka. Ini juga bagus, tetapi masih lebih bagus yang A ya. D, mengabaikan masalah ini. Lagi-lagi mengabaikan masalah itu kurang bagus. Nomor 25 for you nih. Saya nggak kasih jawaban, teman-teman lihat soalnya, pertimbangkan opsinya dan jawab di kolom komentar. Seorang kolega merasa tidak dihargai oleh rekan tim karena kontribusinya kurang terlihat dalam proyek. Apa yang saya lakukan untuk membantu kolega ini merasa lebih dihargai? A, mengajukan ide untuk memberikan pujian secara terbuka kepada kolega tersebut di depan tim agar kontribusinya dihargai. B, menyarankan kolega tersebut untuk bekerja lebih keras agar dapat mendapatkan perhatian lebih dari tim. C, mengabaikan perasaan kolega tersebut karena itu adalah bagian dari dinamika tim. D, berbicara dengan kolega tersebut secara pribadi untuk menunjukkan bahwa kontribusinya dihargai dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, ini tidak ada jawabannya. Tulis jawabannya di kolom komentar. Di lain kesempatan kita akan bahas, teman-teman. Diskusikan jawabannya. Kalau perlu kasih opsi ya, A, B, C, D berapa poin masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sudah ada puluhan video yang telah diupload di channel ini dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya ya, setiap harinya. Oke. Selamat berjuang teman-teman pejuang ASN P3K. Semoga lancar ujiannya tahap 1 maupun tahap 2 ya. Allah memudahkan langkah kita, banyak berdoa. Terima kasih.